Kami di sini bersamamu dan selalu percaya. Berjuanglah untuk membuat kami bangga. Kalau banyak yang meragukan, kita akan membuktikan. Jawab semua keraguan. Kita telah berjuang keras hingga berdiri di sini dengan pantas. Peluang berharga, kesempatan emas. Segala dunia, jangan lupa untuk siapa kau bermain. Pikirkanlah untuk siapa kau berjuang. Untuk keluarga, bangsa dan kehormatanmu. Berjuanglah dan kalahkan mereka hari ini. Jangan lupa untuk siapa kau bermain. Pikirkanlah untuk siapa kau berjuang. Oh, untuk keluarga, bangsa dan kehormatanmu. Berjuanglah dan kalahkan mereka hari ini. Kita telah berjuang keras hingga berdiri di sini dengan pantas. Peluang berharga, kesempatan emas. Bawa nama bangsa di segala dunia. Kami di sini bersamamu dan selalu percaya. Berjuanglah untuk membuat kami bangga. Banyak yang meragukan, kita akan membuktikan. Jawab semua keraguan. Kita telah berjuang keras hingga berdiri di sini dengan pantas. Peluang berharga, kesempatan emas. Bawa nama bangsa di segala dunia. Jangan lupa untuk siapa kau bermain. Oh, pikirkanlah untuk siapa kau berjuang. Untuk keluarga, bangsa dan kehormatanmu. Oh, berjuanglah dan kalahkan mereka hari ini. Hari ini. Jangan lupa untuk siapa kau bermain. Pikirkanlah untuk siapa kau berjuang. Untuk keluarga, bangsa dan kehormatanmu. Berjuanglah dan kalahkan mereka hari ini. Apa sih ketika melawan Arab pertandingan away kita berhasil mencetak gol, sementara pertandingan home itu kita nggak bisa mencetak gol. Jadi kan kita masih ada PR di striker. Kedepannya mungkin PR Sintayong itu lebih mencari racikan di lini depan lagi, biar pada saat melawan Bahrain, Cina itu kita bisa mencetak banyak lebih peluang lagi. Dia tahu kapan harus crossing, kapan harus salah. Timingnya pas berarti. Kapan harus passing, kapan harus true pass. Dia timingnya dapat, Bu. Dia tahu apa sih yang harus saya lakuin. Memang dia tidak mencetak gol, tapi kalau berkat dari dia bola, kalau dia bisa tahan, pasti ngalir bola itu. Pergerakan. Halo guys, bertemu lagi bersama Yo Ayo Channel. Tangan dong. Oke, kita akan membahas timnas Indonesia yang beberapa hari ini viral, lagi naik daun, viral. Kita mau review nih dari dua pertandingan di Arab Saudi dan di home di GBK bertemu Australia. Langsung aja, menurut Bung Suhai, dari segi hasil dulu ya, hasil dari Arab Saudi dan Indonesia main di Arab
itu gimana secara garis besar dulu lah. Oke, bahas masalah timnas yang kemarin berlaga melawan lawan Australia dan Arab. Pertama kita lawan Arab dulu. Arab kalau nggak salah kemarin hasilnya imbang 1-1, terus Australia imbang juga 0-0. Tapi kalau menurut saya dari segi permainan lumayan lah, oke. Ya bisa menahan dua negara besar langganan Piala Dunia, kan itu udah termasuk suatu prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa itu. Cuman PR-nya kan masih ada PR sih menurut saya kan. Kemarin memang di laga home kita nggak bisa cetak gol. Nah itu kan jadi pertanyaan, kenapa sih ketika melawan Arab pertandingan away kita berhasil mencetak gol, sementara pertandingan home itu kita nggak bisa mencetak gol. Jadi kan kita masih ada PR di striker. Menurut saya itu iya. Jadi mungkin strikernya tuh bisa dicari lagi yang lebih kompeten. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kekurangannya menurut saya sih kalau segi pertahanan dan segala macam tuh udah oke. Cuman yang jadi masukan buat saya itu adalah segi striker, penyerang. Jadi striker kita tuh agak sedikit kurang malah menurut saya sih. Ada kelemar. Tapi kalau nggak tahu, kalau menurut Bung Ardi gimana Bung Ardi? Bung Ades. Oke, terima kasih Bung Suai. Saya menanggapi pertandingan Arab dan Australia. Jadi menurut saya pribadi, pertandingan pertama melawan Arab itu sudah sangat luar biasa, Bung. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara kita itu bermainnya di luar kandang lawan. Main di kandang lawan tandang itu menurut saya susah, Bung. Susah. Tekanannya lebih luar biasa gitu. Tuan rumah. Betul, dari tekanan supporter, terus juga kita belum paham kondisi lapangan gitu. Cuaca panas. Cuaca di sana 36 derajat. Ya. Itu kalau pemain yang Oh iya, cuaca itu sampai 36 derajat itu sangat panas, Bung. Sangat panas. Kita di Indonesia aja 30 derajatan Udah panas. Nah, jadi secara keseluruhan itu bagi saya udah sangat luar biasa. Bisa menahan imbang, main di tempat orang gitu. Dan bisa mencetak gol. Duluan. Di menit ke berapa itu kira-kira tuh Pak? Menit ke 15 ya? 15 Hampir kalah. Arab hampir kalah, Bu. Kan Indonesia hampir kalah penalti kemarin. Enggak. Itu ada Martin pas. Saya percaya dengan pas. Selalu pas. Itu nyebutnya pas. Saya kurang tahu juga, Bung. Kalau saya pas karena selalu pas. Oke, paling itu aja dari saya, Bung. Bisa disambung sama Kalau Bung Aldi secara garis besar tanggapan hasil pertandingan kontra Arab Saudi dan Australia gimana? Kalau secara garis besar, saya sepakat dengan Bung ADS dan Bung Suhai bahwa permainan Indonesia sudah luar biasa. Bisa menahan imbang Arab di kandang Arab, yang notabene Arab itu langganan Piala Dunia, dan peringkatnya pun kalau nggak salah 50 besar Arab. Dan di GBK pun kita bisa menahan imbang Australia yang peringkatnya itu 24. Itu luar biasa. Lawan peringkat 133 pada saat itu. Kalau sekarang kalau udah naik jadi 129. Paling PR-nya benar kata Bung Suhai tadi, lini depan kita itu sangat kurang, dan untuk cadangannya pun nggak ada pilihan. Ya, benar. Mungkin pada saat lawan Australia kemarin dicoba Fruit keluar, Orat Mangun yang jadi ujung tombak. Nah, itu lebih kelihatan kreatif, lebih kelihatan aktifnya. Dia bisa lari dari pinggir kayak itu. Ada beberapa peluang di menit-menit akhir itu lumayan oke. Pada saat Witan, Arhan juga masuk. Kombinasi mereka lebih hidup di akhir-akhir. Nah, untuk kedepannya mungkin PR Sintayong itu lebih lebih mencari racikan di lini depan lagi, biar pada saat melawan Bahrain, Cina itu kita bisa mencetak banyak lebih peluang lagi. Karena kan untuk bisa menuju Piala Dunia itu paling nggak kita, kalau dari Erick Thohir kemarin bilang paling nggak minimal 15 poin. Itu mengamankan posisi
4 besar. Kalaupun peringkat 3 dan 4 kan kita bisa Ronde keempat gitu. Untuk pertandingan selanjutnya harapan saya bisa pemain baru kita Mes Hilger sama Eliano Reinders bisa secepatnya bergabung Ya, biar tim kita makin kuat. masih benar. Mungkin itu Bung Jones. Oke, dan mungkin dari teman-teman kurang lebih sama ya kalau untuk tanggapan secara garis besar. Mungkin selanjutnya kita akan bahas dari sisi permainan. Permainan dalam artian kita lihat dari pertahanan, lini tengah, lini depan. Itu siapa yang man of the match? Dari pertahanan siapa? Dari lini tengah siapa yang bagus? Dari penyerang, walaupun penyerang kita kebanyakan tumpul-tumpul kan, mungkin ada siapa sih yang lebih cocok sementara ini sebelum masuk pemain baru yang akan diproses kan? Dari Bung Soy lagi, mana Bung? Jadi bahas masalah pemain. Oke, jadi kalau untuk saya, kalau pertahanan ya kiper tuh udah pasti man of the match lah. Nggak tergantikan. Dua pertandingan ini dia termasuk man of the match. Iya. Memang kece Martin Paes. Masuk ini skillnya- Martin Paes. Hah? Apa starting 11 terbaik kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Masuk. Satu pemain Indonesia Martin Paes. kiper Martin Paes. Memang dari segi permainan memang kayak gimana ya, itu kayak dewa pertahanan kayak gitu. Tendangan Messi aja ditepis. Jadi ada yang bilang, ini rasanya benih kita. Wah. jadi kita kalau lagi diserang tuh ngerasa aman gitu kan. Biasa aja. Jadi ya dianggap Nggak deg-degan lagi. deg-degan lagi. Coba kalau Nadeo kemarin aja baru main 17 menit kena kartu merah. Injek orang. Ini Liga Indonesia. Tapi mohon maaf, nggak Untung nonton Liga 1. Jadi kan untung ada Martin Paes kan. Terus kalau untuk back sih saya ada 2 yang kece menurut saya. Pertama ada Jay Jess, Bang Jai, satu lagi Verdong. Itu Carvajal-nya Indonesia. Carvajal Indonesia. Dari segi postur aja mirip Carvajal. Jadi menurut saya tuh 2 pemain itu tenang. Kayak biasa luar aja biasa. nggak ada pemain hebat kayak gitu kan. Memang mungkin kelas Eropa kan beda kelasnya kan. Bener. Lagi Jay kan dia jam terbangnya main di Italia kan. Liga Italia. Itu kan terkenal, apalagi zaman dulu kan memang Liga Italia kan termasuk salah satu liga yang paling populer lah. Iya, sampai saat ini Jadi masih menurut saya sih kalau dipilih antara 2 itu saya bingung mana yang terbaik antara yang terbaik. JJ sama tapi iya tapi kayaknya sih JJ lah. Nilai plusnya karena dia itu kapten, jiwa leadernya. Ada El Capitano. Jadi menurut saya itu jiwa kaptennya tuh, jiwa pemimpinnya di lapangan itu luar biasa. di Itsus. Tuh kalau menurut saya JJ. Terus kalau sisi gelandang tengah, kalau menurut saya sih Nathan Chow. Mungkin Tom Haye kan kemarin cedera kan, jadi mungkin nggak terlalu terlihat untuk Iya. sepak bola. Pada saat lawan Australia juga cadangan. Dari menurut saya itu yang memang mengatur serangan menurut saya itu Nathan Chow. Menurut saya sih itu kalau man of the match. Tapi nggak tahu sih pendapat yang lain dah. Tapi kalau pendapat saya itu yang man of the match itu ya bener Nathan Chow. Kalau striker ya udah pasti orang bangun lah. Orang bangun, cuman satu-satunya pemain aktif yang berani ngejar bola ke kiri ke kanan, ngotot pemainnya. Ini juga cuman satu-satu itu yang bisa nyetak gol ke gawang Arab. Itu menurut saya sih. Cuma nggak tahu nih kalau menurut Bung Ades nih. Mungkin dari segi pemikirannya beda. Siapa tahu nanti man of the match-nya itu Bung Towel mungkin kan. Pemuja Bung Towel. Bukan Bung Towel, man of the match. Ini udah gelisah, nggak ada yang nyebutin pemain lokal. Oke, kalau segi permainan individu pemain itu memang saya hampir juga pendapat sama Bung Suhai. Kalau di lini belakang itu saya sepakat. Ada Jesus. Jay dan Verdong. Itu mungkin karena memang mereka sudah sering main di level Eropa gitu ya. Dan juga mereka pemain Pemain inti Di ya, klub sering main. masing-masing. minute play-nya itu Sering main, betul. terbang tinggi. Menit bermainnya dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain. Tapi kita nggak boleh lupakan satu lagi, Bu. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Bukan. Ini Rizky Ridho pemain bola. Itu Andalan. luar biasa tuh. Itu pemain masih muda.
pemain yang main di Liga 1. Liga 1, Liga Wakanda. Lokal brand. Itu menurut saya anak satu itu udah mateng juga, Bung. Jadi dia segi pengalaman juga menurut saya sudah luar biasa juga. Dia kan itu memang dari awal dia sudah mengikuti Sintayong dari junior sampai ke senior. Jadi dia sudah hafal betul taktik-taktik gaya permainan dari Betul. Sintayong yang diinginkan Sintayong gitu, Bung ya. Tapi kalau pilih satu, siapa Bung Ade? Kalau saya harus memilih satu itu berat, Bung. Dari antara dari siapa? Jai, Perdong, Rido. sama Rido. Satu siapa? Itu aja. Sebenarnya berat ini, Bung. Tapi berhubung Bung John memaksa, jadi saya memilih Verdong. Apa ajalnya Indonesia. Tenang. Luar biasa itu pemain. Kalem, keras, mematikan, nggak bisa dilewat ibu. Coba kalian lihat pas match terakhir melawan Australia. Waduh, penyerang Australia itu nggak bisa ngelewati Verdong gitu loh. Jadi untuk pemain tengah, saya masih tetap di Tom Hai. Tetap Tom Hai. Kenapa, Bung? Kenapa saya memilih Tom Hai? Pertama dari skill, terus cara dia Asupan-asupannya mengumpan bola itu sangat luar biasa, Bung. Dia tahu kapan harus crossing, kapan harus salah. Timingnya pas berarti. Kapan harus passing, kapan harus terupas. Dia timingnya dapat, Bu. Dia tahu apa sih yang harus saya lakuin. Gitu. Itu salah satu pemain favorit saya, Bung. Ardi Hai. Jadi kalau passing itu bola yang mencari orang. Iya, Bola itu langsung mencari orang. tepat sasarannya, Bu. Terus untuk pemain depan masih tetap di Orat Mangun. Orang Mangu. Iya, tetap, Bung. Karena pemain yang satu itu keras, Notonnya itu. ngotot. Terus Gak ada capeknya. nggak ada capeknya, bener, Bung. Skillnya juga ada, finishingnya juga bagus. Finishingnya bagus. Luar Setuju. biasa lah pemain satu itu. Jadi keseluruhan saya sudah sangat cukup puas, Bung, untuk pemain. Cuman kalau kiper luar biasa itu, jangan ditanya, Bung. Gak ada. Itu yang nggak bisa ada ganti. ampun itu, Bung. Jadi secara keseluruhan untuk pemain timnas saya sangat cukup cukup puas, Bung. Memang kita harus menambah striker untuk menambah daya dobrak serangan kita. Paling itu aja sih dari saya, Bung. Boleh. Bung Aldi. Bung Aldi. Ada. Bung Aldi, dari Bung Aldi gimana tuh dari Ini pertahanan, tengah, dari pertahanan ya, sampai pertahanan, penyerangan. penyerangan. Kalau dari kiper sih semua saya rasa sepakat. Sepakat. Pasti memilih Martin Paes karena dilihat dari 2 pertandingan terakhir ini luar biasa dan juga terbukti dia menjadi man of the match. Betul-betul. Kalau dari pertahanan dilihat dari pertandingan terakhir saat lawan Australia itu kan dipasang 3 center back. Yang terbaik. Ada Justin Hubner, Jay Itzes, sama Rizky satunya Rizky Ridho. Itu kalau saya lihat selama timnas bertanding, ketika mereka dipasangkan bersamaan, itu belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Belum pernah kebobolan. Kebobolan udah. Tapi Bener nggak main kan Arab? ya Hubner nggak main tapi lawan Arab. Tapi ketika mereka dipasang bertiga, itu belum pernah kalah timnas. Kalah ya. Kalau di sisi sebelah kirinya itu kemarin Verdong, di kanan Sandy Walsh. Wahyu itu masuk pada babak kedua. Terakhir. Kalau dilihat untuk ketenangannya yang pasti di belakang itu harus ada jiwa pemimpin. Kita udah ada Jay Itzes, luar biasa. Terlihat di ruang ganti pemain aja ada potongan video dia memotivasi pemain itu. Wow, gila. Kita ada kece itu Jay Itzes. Jadi kalau dari pertahanan udah nggak diragukan lagi lah. Mau digonta-ganti pun saya rasa masih bisa, apalagi kalau nanti ada Max Hilgers. Nah, mungkin pusing Sintayong. Siapa yang mau diganti? Siapa mau digantikan di antara Rizky Ridho atau Hubner? Iya. Kalau dia mau mempertahankan salah satu pemain lokal. Tapi untuk plusnya
Bung Aldi, mungkin misalnya ada pemain kita yang kena akumulasi kartu, Ya, kan? Itu mungkin, untungnya ya. kan. Bisa siapa? Ini kan Hapner kena kartu lagi kan. Kemarin kartu Nah, misalkan kuning. dia lawan Bahrain nanti kuning lagi, otomatis gak main. Bener. Milhilgers main, pas, Nah, cocok. nggak sabar nunggu Messilgers karena kalau dilihat dari market value-nya aja dia 2 kali lipat 200. dari 121 121 miliar. 2 kali lipat dari Jay Isis aja mainnya kayak gitu kan. Iya. Apalagi yang Messilgers. 21 miliar Tanggal 26 ini Messilgers main lawan MU di Europa League. Di Europa League. Ya? Iya. Wow, kita harus nonton dah. Tuh lihat dia Yang mengantongi yang- Garnacho. Iya, pecinta MU harus, Iya, tapi ada susah apalagi lawan Messilgers Garnacho. pecinta MU harus hati-hati. Ayo tuh Bang. MU. Bingung. Udah, kita bahas MU lah. Kita timnas. Ya, oke, lanjut, Pak. Udah dari pertahanan ke depan sedikit itu pemain tengahnya kalau kemarin ada startingnya itu Marcelino, Marcelino, Ivar Jenner, Her sama Nathan. Nathan Chow. Nathan Joaon. Nah, kalau saya lihat di babak pertama itu sebelum Haye masuk agak kurang. Karena Marcelino sering kali hilang bola, Ya, benar. Masih lepas-lepas. masih lepas-lepas. Nah, tapi ketika di babak kedua Haye masuk, lebih stabil permainan. stabil. Lebih bisa megang bola, bola lebih bisa mengalir kayak gitu. Karena saya rasa kalau di pemain tengah itu ada tugasnya masing-masing. Kalau kayak Nathan Joaon sama Ivar Jenner tuh lebih ke pemutus serangan kalau mereka itu. Gelandang Lebih ke bertahan, gelandang bertahan. Tapi bukan playmaker. Mm-mm. Nah, kalau Tom Haye itu emang spesialis pembagi bola. Ya, playmaker, Pak. Dia memang ya Pirlo-nya Indonesia. Tom Haye. Jadi kalau mau dipilih pemain tengah itu ya memang ada tugasnya masing-masing, nggak bisa dipilih. Harus pilih, Bang. Kalau harus dipilih Favorit. favorit ini. Favorit. Maksa dia, Bang. Maksa dia, Bang. Apa ya? Enggak sih, kalau saya lebih ke Nathan. Nathan. Nathan Joaon masih muda, kalem, dan dia tuh berani memotivasi pemain-pemain kita. Iya. Kayak misal Paling ini ya, paling apa? emosian Paling kayak emosi. kalau Rizky Ridho atau Witan yang marah. salah langsung Iya, teman sendiri aja dimarahin ya, apalagi musuh. Iya. Ya kemarin kan wasit apa garis Hakim garis. Hakim garis yang dari Arab kan dia melomel itu. Itu keren Nathan itu. Dimarah-marahin itu. Kalau pemain tengah itu saya lebih pilih Nathan. Nathan Chow. Di depan kemarin Orat Mangun sama Sui. Struik sama siapa sebelah kiri ya? Itu Nathan karena di Perdong kan. Oh iya. Nah, jadi kalau di depan PR-nya itu ya pasti striker kita. Kalau dilihat Struik itu seringkali hilang bola dan ketika berhadapan dengan back Kalah. yang posturnya lebih tinggi Iya, kayak back kalah. Australia itu kan 2 meter, Bung. 2 meter tuh, Bang. Shooter itu 2 meter Tinggi 190 JC. Sedangkan itu 2 meter. Struik 2 langkah ada 1 langkah Bang, Iya. kalah sprint. Jadi kalah langkah. Jam jumping kalah. kalah semua kalau Struik. Kalah semua. Itulah kenapa di babak 2 kemarin dia itu digantikan oleh Arhan tapi Ya, Arhan. Ya, Arhan. Itu hebatnya STY itu, Sintayong. Bung. Ingat nggak dulu zamannya masih siapa Elkan Bagot jadi striker. Oh ya. Kan Jepang kan. Jadi itulah uninya STY. Siapapun bisa menjadi posisi yang Kayak ST ini harus bisa mengisi semua posisi. Iya, emang dia seneng pemain yang bisa di berbagai posisi. contohnya yang pemain yang calon baru nanti Terbaru ya. Eliano Renders itu bisa semua kecuali kiper Kecuali dan kiper. center back. Itu luar biasa itu. Striker Bisa dia striker. Itu Itu kece itu. sangat Diano Raider. emas, Eliano sangat Renders. emas. Kece itu. Rangers. Tijani Renders. Jadi kakaknya Holland, Adiknya Indonesia. Luar biasa. Nanti ketemu pas Piala Dunia nih. ketemu Wah, aja satu barunya. grup. Satu grup. Belanda, Indonesia, Jepang, reuni penjajahan. Ya. Portugal, itu lagi. Portugal. Portugal pernah jajah kan? Portugal, bener. Portugal, itu lagi. Portugal, Indonesia, Cocok Jepang, itu. Belanda. Cocok itu. Kece. Reuni penjajahan. Pas Indonesia kalah kena jajah terus. Kan bumi kan berputar. Ketika main bola Indonesia nanti yang di atas. Lanjut Bang ya. Ya lanjut. Dari kalau striker di antara Orat Mangun dengan Struik pasti Orat Mangun. Orang bangun. Nah, tapi
Yang saya perhatikan kenapa Sintayong itu nggak mencoba striker murni yang ada di bangku cadangan pada saat kemarin. Iya. Ramadan Sananta sama Kicaraka. Mungkin di menit-menit akhir atau babak extra time boleh lah kemarin dicoba Ya. pada saat lawan Arab itu bang. Saya Ya. pengen banget lihat Sananta itu main. Karena dilihat waktu pertandingan pertama lawan Arab itu Struijk itu kelihatan udah capean bener. Ya. Sayangnya nggak Jadi dicoba. ada videonya kan sampai dia tuh terakhir. Belum mati belum diganti. Iya, yang kayak gitu kan sayang banget. Kenapa mati belum diganti. kenapa nggak dicoba kayak gitu Sananta? Mungkin kan Sananta bodinya kan lebih lebih bisa menahan bola kalau saya lihat Sananta itu. Struijk itu tipikal striker yang bisa membuka ruang. Muka ruang. Beda memang tipikal sama Sananta. Ya itu uniknya ST apa ya. Kita sangat bingung sih apa. Ya mempertahankan Struijk itu jadi starter terus tuh mungkin ada suatu nilai tersendiri kan. Pasti itu. Ya kata Bang Aldi tadi yang dia tuh bisa membuka ruang kan. Memang dia tidak mencetak gol, tapi kalau berkat dari dia bola kalau dia bisa tahan pasti ngalir bola Ya, itu. pergerakan Tapi karena dia momen itu. kemarin musuhnya mungkin lebih overpower lah kan. Jadi dia nggak bisa handle. Kan. Australia bang peringkat 24 langganan Piala Dunia. Mungkin juga dari faktor di timnya juga Bang. Di Ado Den Haag kan dia kan, Struijk kan. Nah, Ado Den Haag itu Struijk kan bukan starter juga kan. Iya. Jadi minute play pemainnya kurang Iya, kalau di benar, klub. benar. Jadi tiba kalau ke Indonesia langsung starting melawan pemain-pemain OP semua kan. Habisan napas itu. Tapi emang kalau sekarang belum ada pilihan untuk Iya, belum ada pilihan. striker pemain depan itu. Mungkin bisa masuk di Aljon. Aljon Brods. Alton Brody. Iya bener. Itu kelas ini Bang. Kakap. Kelas kalau ada apa kejuaraan 250.000, 250.000. Bener. pasti semangat dia. Kalau main bola jadi striker, Bu. Kacau. Kalau jam kena, gojek kena. itu pemain mahal itu Bang. Tapi emang kurang dari striker. Di Liga 1 juga nggak ada bang ya. Yang Bang Ades sering nonton Liga 1. Oke. Oh Kicaraka kurang. Ini yang baru nih. Masih muda nih. Yang itu main TikTok. Ngegol sekali langsung main TikTok. Posisi masih seri. Viral, kan kita mana coach? Harusnya kita bisa menang. Sepakat sama Koci. Harusnya kan bisa menang, tapi dia belum Main TikTok. Sempat joget. Tapi kalau kita mau mencari pemain diaspora atau naturalisasi untuk striker, Belanda aja kesusahan. Belanda aja susah nyari striker. Sampai sekarang aja mereka masih belum dapat striker yang memang bener-bener. Itu kan Van Nistelrooy. Nah, Van Persie mungkin zaman terakhir. Si Van Nistelrooy kan memang striker murni. Kalau sekarang juga kurang. Striker Belanda sekarang striker Manchester United, Zikri. Baru kan? dari mana itu? Zikri namanya. Zikri. Holland asli Holland. Gakpo bukan. Gakpo enggak juga. Apa yang gol di PS ini? Dapu. Depay. Depay. Tapi Depay. kemarin yang terakhir Bis Depay. Belanda lawan Jerman itu strikernya Zikri dari Manchester United. Kalian nggak tahu MU? Kan dia enggak tahu. MU kan. Zikri. Iya. MU dapat lagi. Itu bang mungkin dari saya. Mungkin kurang lebih dari teman-teman sama lah ya. Dari man of the match siapa, pemain-pemain pilihannya siapa. Mungkin selanjutnya kita bahas dari segi kelanjutan ronde ketiga ini Pak. Kemungkinan lawan Bahrain, China yang Dan di itu bulan depan kan. away semua itu. Away semua. Nah, yang juga rumornya ini Bang, yang kalau di Bahrain kan udah jelas mainnya di kota kan. Ibaratnya kalau pesawat tuh terbang udah nyampe kan. Nah, yang di China ini Bang, rumornya tuh kita itu sudah sampai di negara China. Cuman transit, terbang lagi Bang. Lebih jauh. Jadi sengaja ibaratnya kita tuh dijauhin supaya capek. Nah, itu gimana Bang? Menurut abang-abang sekalian ini, pertandingan kita ke depan lawan Bahrain lawan China itu. Nah, contoh Bahrain malah pernah kemarin menang lawan Australia. Menang lawan Australia. 1-0. Mengejutkan juga itu. Pemain Australia kan kedua kebanyakan. Iya, dan kartu merah juga satu. Aja ke PME kan. Nah, itu satu Bang ya. Terus nah kemarin tapi ada juga dia ini kan kalah lawan Jepang kan 5-0. 5-0. Nah, China nih
China belum pernah menang kan? Lawan Jepang 7-0, Jepang 7-0. lawan Arab 2-1. Arab 2-1. Artinya ya Padahal lawan Arab itu pemain Arab kartu kuning, kartu merah Kartu satu merah, di ya. menit 19. Nah, artinya kalau kita lihat dari segi hitung-hitungan, kalau dari pundit-pundit bola tuh bilang kita tuh bisa ngambil poin di Bahrain dan di China. Sangat bisa kalau dilihat, Bang. Kalau dari Bu Suai, gimana Bu? Untuk kedepannya nih Bu. Oke, jadi untuk melawan Bahrain dan lawan Cina. Kalau pertama kita bahas masalah lawan Bahrain dulu. Lawan Bahrain mungkin kita masih ada momok-momok apa PR sebelumnya kena bantai 10-0. Nah, itu kan Tapi itu kan settingan itu kan. tapi kan Karena di momen itu Bahrain butuh 10 gol untuk bisa lolos. Dan kebetulan banget dia menang 10-0. Ada rumornya seperti itu. Karena memang dia putus menang 10 gol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya itu. Rumornya. tapi kan walaupun rumor kan tapi tetap aja jadi bayang-bayang. Sampai sekarang kan tetap di apa? Ingat itu zaman pelatih Aji Santoso. Jadi sampai sekarang kan masih dibayang-bayangin gitu kan. Nah, mungkin PR untuk Sintayong tuh mental biar bisa membangkitkan, biar momok-momok masa lalu tuh biar lepas kan susah. Nah, jadi PR saya sih mungkin untuk Bahrain itu sih menurut saya agak berat karena masih terikat sama bayang-bayang masa lalu. Apalagi kan kalau menurut bener recordnya jelek gitu kan. Apalagi kalau melihat dari segi pertandingan, kalau selama ini melawan klub Timur Tengah agak susah Indonesia. Iya benar. Agak berat-berat. Susah ya. Bener. Dari wasit susah. Padahal kan tolonglah wasit, kita kan sama-sama orang muslim kan. Bantulah orang muslim gitu kan. Jangan dipersulit lah wasit. Pak ya wasit kita itu. Sekarang banyak pemainnya tuh acting Bang. Apalagi kalau sudah unggul, Diving-divingnya banyak. dikit-dikit jatuh. Ayo kayak main Neymar. lemah aja padahal besar-besar tinggi kan ini. Nah, itu besar-besar tinggi. Besar tinggi badan. Cuma kalau titit besar gardi. Masuk itu. Jadi kan kembali lagi untuk itulah mungkin kalau melawan klub Arab sih bukan klub Timur Tengah agak sedikit sulit. Tapi kita tetap positive thinking kan, ditambah ada pemain-pemain baru, pemain-pemain yang jam terbangnya juga lumayan banyak kan, mungkin apalagi kan banyak antara level Asia dan level Eropa kan beda gitu kan. Ya mungkin kiblatnya sepak bola sekarang kan di Eropa kan menurut saya kan. Jadi patokan kita kan sekarang kan pemain-pemain itu banyak berlomba-lomba di klub Eropa dibanding Asia segala macam. Mungkin Asia juga udah mulai maju kan, kayak Ronaldo pindah gitu kan, banyak pemain Eropa juga pindah, tapi tetap aja untuk patokan dari kasta tertinggi sepak bola menurut saya itu di Eropa benar gitu kan. Jadi mungkin karena pemain kita juga banyak dari Belanda, banyak dari Eropa kan, banyak pemain yang banyak bermain di klub-klub Eropa. Ya mungkin saya pikir sih untuk mental menghadapi Bahrain mungkin udah mulai terasa lah gitu kan, udah mulai membaik kan. Mudah-mudahan bisa lepas juga dari dosa-dosa masa lalu kan, tidak disangkut pautin lagi yang masalah 10-0 kemarin. Walaupun kata Bung Aldi tadi settingan, ya mudah-mudahan isu-isunya kan, ya mudah-mudahan kita bisa lepas dari masa lalu, bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang. Terus lawan Cina. Oke, untuk lawan Cina, kalau menurut saya level kita itu mungkin udah sedikit lebih tinggi lah daripada Cina. Sepakat. Apalagi kan kalau untuk Asia Tenggara kan kita kan udah juara menurut saya kan. Klub-klub Asia Tenggara sih nggak ada level lagi lawan Indonesia. Itu kan piala AFF aja kita nggak ditolak lagi kan. Iya, piala AFF sekarang kan. Walaupun kita belum pernah juara. Tapi kayak nggak dianggap lagi walaupun ada kejuaraan AFF mungkin yang diturunkan itu mungkin nggak pemain timnas sekarang. Diaspora kayaknya Iya, nggak kayak dipanggil. Jadwal FIFA satu kali FIFA FIFA dianggap ya klub nggak mungkin ngizinin pemain-pemain mereka. mungkin untuk AFF mungkin bolehlah untuk dicoba pemain-pemain lokal kan, biar bisa mengasah mental juga. Minute play-nya masih kurang. Ya, benar. Jadi ajang untuk mereka unjuk gigi juga kan di Piala Itu AFF. kan.
Jadi untuk lawan Cina saya pikir kita bisa lah mencapai poin. Jadi untuk lawan Bahrain mungkin kita agak sedikit berat karena dilihat dari track record sering kesusahan melawan negara Timur Tengah. Tapi secara positif thinking mungkin bisa ambil 3 poin. 6 poin. Paling mentok-mentok sih seri, tapi mudah-mudahan bisa menang gitu kan. Kalau lawan Cina harus menang. Sia gitu kan. Apalagi Cina kan udah track record dari sepak bolanya kan juga kurang sekarang kan. Mungkin bisa lah kita menurun. Bisa lah kita ambil, harus wajib 3 poin hukumnya. Jadi itu menurut saya mungkin bisa menang lah menurut saya. Gimana Bung Ades? Bung Ades? Boleh. Dari Bahrain terus melawan China tuh gimana tuh? Bagusnya pendapatnya atau ada masukan tuh gimana, Bung? Oke, untuk pertandingan selanjutnya melawan Bahrain dan Cina ya, Bung. Tapi ini saya boleh flashback ke belakang lagi, Bung? Boleh. Bukan. Jadi saya kembali lagi ke pemain timnas yang bertanding kemarin, Bu. Khususnya untuk Marcelino, Bu. Jadi kemarin itu Marcelino itu kalau nggak salah ditaruh di tengah, Bu. Nah, itu memang betul menurut saya agak kurang dia main di tengah, Bung. Lihat saja sampai Sintayong aja itu marah kan di pinggir lapangan, Bung, sama beliau. Tapi saya sebenarnya nggak juga menyalahkan si Marcelino-nya, Bung. Menurut saya Marcelino itu cocoknya main di sisi Bung. Jadi mau kiri kanan itu lebih optimal menurut saya. Dia ada di babak kedua dia main di sisi itu lebih hidup kayak permainannya. Untuk Marcelino, maaf kalau ada yang menghujat Anda terbaik tetap. Ya, jadi untuk selanjutnya melawan Bahrain, Bung ya. Ini antara saya optimis dan realistis juga, Bung. Jadi saya tetap optimis timnas Indonesia harus meraih 3 poin. Merunut lagi pertandingan sebelumnya, Bahrain itu mendapatkan poin aja susah. Melawan Australia itu menurut saya itu beruntung, Bung. Nasib kalau bahasa kita. Bisa jadi, Bu. Karena kan lapis kedua. Karena kan pertandingan pertama itu pasti masih nerka-nerka. Saya keluar. Syukur-syukur kita bisa draw itu, Bung. Lawan Australia. Saya itu udah bahagia banget, Bung, itu. Iya, tapi udah minta maaf. Iya. Miskomunikasi kayak itu, Bung. Duki. Jadi saya balik lagi tetap optimis, Bu, bisa mendapatkan 3 poin di kandang Bahrain. Karena saya melihat pertandingan ke belakang Bahrain itu untuk mendapatkan poin itu susah payah, Bu. Bahkan terakhir dia sempat dibantai oleh Jepang. Itu kalau nggak salah main di Bahrain. Itu susah dia. Apalagi melawan King Indo. King Indo. Iya, King Indo ini sekarang levelnya ranking boleh 129. Secara permainan 20 besar, Bu. Australia aja imbang gitu. Jadi saya tetap optimis balik lagi melawan Bahrain 3 poin tetap. Melawan China. Apalagi China, Bu. China itu di pertandingan ke belakang lagi itu terseok-seok juga, Bu. Dibantai Jepang lagi, Bu. Melawan Arab yang 10 orang dari menit ke 19 itu tetap kalah gitu kan. King Indo 1-1, Bung. Jadi saya tidak memungkirin juga, Bung. Jadi kedatangan pemain-pemain diaspora Indonesia ini, Bung, sangat mengangkat level permainan kita. Setuju. Mental semua, Bu. Kalau dulu kita boleh bilang Bahrain bisa memukul kita 10-0 dulu. Ya, kalau mau kita bandingkan sekarang itu sudah jauh, Bu. Level kita ini bukan lagi level Bahrain, Bu, menurut saya. Brazil. Enggak juga, Bu. Ya,
Venezuela, Kolombia. Lawan Kolombia. Kalah berarti bisa lah King Indo. Bisa. Argentina aja cuma 2-0. Bulat. Kalah. Iya bener, kalah Argentina. Bisa. Bola itu bundar. Kalau kotak. Kalau kotak aduh. Arab aja Piala Dunia menang lawan Argentina, kita bisa imbang lawan Arab. Kita bisa menang. Pelatih Arab saja Mancini Iya, Roberto Mancini. Pusing. sampai memuji Indonesia. Sampai buka. Dia bilang Indonesia itu bukan lagi peringkat 100 ke atas. 30. Itu sudah masuk ke level 50-an mungkin kalau nggak salah saya baca di artikel berita bola gitu, Bung. Nah, jadi Indonesia ini luar biasa lah, Bung. 3 poin untuk Bahrain, 3 poin juga untuk Cina. Optimis, Optimis 6 poin. Bung. Bawa Ini pulang 6 poin. harus, Bung. Saya sih berharap gini, Bung. Saya nggak muluk-muluk lah untuk di round ketiga ini, Bung. Minimal kita finish di peringkat ketiga atau keempat. Jadi Biar kita lanjut bisa lanjut ke round ronde selanjutnya selanjutnya. gitu. Benar. Jadi masih ada harapan lah. Memang kalau ini realistisnya kalau kita mau rebut 1-2 itu Agak sulit. sulit, Bung. 1 itu udah pasti disapu Jepang. bersih oleh Jepang. Sepakat. Jepang itu seluruh pertandingan itu saya Pasti yakin menang. sapu bersih, Bung. Nah, untuk merebut juara 2 ini peringkat kedua juga nggak sulit, Bung. Tapi balik lagi saya berharap bisa melaju Langsung. ke round selanjutnya aja Ya, lah, Bung. realistisnya emang peringkat 3-4, tapi harapan bisa Harapan- di bawah Jepang lah. Iya, betul, peringkat Paling bawah. saingannya Australia sama Arab itu lah, Bang. Betul Bung. Tapi kalau kita lihat Australia itu lihatlah pemain dia kemarin itu udah luar biasa, Bung. Makanya saya bilang tadi kita bisa dapat hasil imbang itu kemarin aja itu sudah luar biasa, Bung, saya, Bung. Rasa menang. Udah rasa menang, betul, Bung. Lihat permainan mereka itu levelnya Dunia. iya, langganan Piala Dunia, Bung. Jadi saya nonton itu 90 menit itu terasa lama, dakbuk jantung. selesai. Kok nggak selesai gitu, Bung. Nah, makanya ya itulah paling dari saya, Bung. Harapannya Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Di Gitu aja. Meksiko, Kanada, sama Amerika. Terima kasih, Bung. Bung Aldi, Apa ini gimana prediksi? nih? Prediksi atau juga masukan atau juga mungkin ada histori lawan Bahrain sama China. Prediksi gimana? Kalau prediksi, saya yakin Indonesia dari 2 pertandingan itu bisa mencuri poin. Realistisnya sepakat sama Bung Ardi, kalau di Bahrain itu minimal kita harus imbang. Tapi kalau saya lihat Indonesia ini ketika bermain UE Iya. lebih lepas. Bener, kalau anehnya itu dari coach Justin pun bilang kan, kalau kita tuh main di luar UE pasti mencetak gol. Sering mencetak gol. Bener-bener. Tekanannya kurang. Nah itu Mungkin tekanan bener. kurang, pressure kurang, dan juga mungkin karena pemain kita kan banyak main di Eropa. Kualitas rumput lapangan. Sunny Walls mau crossing. Iya tuh. Angkat. Nah, Iya. jadi kalau dilihat dari histori kita ke belakang, ketika UE. kita bermain UE, kita Bagus. lebih lepas, Iya, passing passing bagus. lebih berjalan, Bola jalan. lebih enak dilihat. Kak. Iya, benar. Jadi kalau kayak gitu optimis bisa meraih kemenangan di Bahrain, Bahrain. di tandang. Betul kata Bung Aldi tadi. Ketika kita main di Indonesia kayaknya kita nih nggak lepas. Mungkin ini Bung ya, karena tekanan dari Pressure, supporter ekspektasi. dan ekspektasi kita terlalu besar gitu ya. Terus juga media kita Media. juga, sekarang ini sudah pressure nge-push Pressure. lah. Nge-push untuk pemain kan menuntut untuk harus selalu menang gitu. Jadi pemain beban timnas tuh tuh lebih berat kalau main di kandang. Terbawa kepikiran kan? Belum. Kan udah di-push kan? Itulah kenapa di ronde sebelumnya aja ketika kita lawan Vietnam di Iya. Indonesia kita cuma bisa menang 1-0. 1-0. Itu pun lewat penalti. Benar. Nah, ketika kita UE ke Vietnam lebih lepas kita bisa menang 3-0. 3-0. Ya kita nggak nyangka kan?
mungkin menang tipis kan 3-0. 3-0 ketika away. Jadi Nah, banyak itulah penonton supporter Vietnam itu belum selesai udah pulang. udah pulang. Kecewa. Indo. Sudah dari itu kan pelatihnya langsung dipecat. Iya, langsung ya. Nah, jadi kalau menurut saya ketika kita away, saya yakin Indonesia bakal bermain lebih lepas dan bisa membawa pulang poin 3 ketika di Bahrain. Apalagi ketika di Cina. China. Di Cina itu kita lihat Walaupun stadionnya jauh, Bang. Harus Ya. transit dulu. nggak masalah sih, karena saya lihat pemain-pemain Indonesia juga ketika kan udah banyak bermain di Eropa, apalagi Martin Paes itu di Amerika, penerbangan dari Amerika ke Jauh sekali, Indonesia Bang. itu 24 jam, Bang. 24 Iya, 24 jam. jam kalau Nah, mereka Indonesia. berarti kan nggak masalah Iya. mereka mau terbang sejauh apapun itu. Nah, strategi Cina mau main di Cina itu biar lebih jauh, biar pemain Indonesia Ya, itu dibuat kecapean capek, duluan. capek jalan. Kalau strategi itu tolol sih. Nggak ngaruh. Konyol. Konyol. Saran saya doang, kita harus kerjain juga bang. Nanti. Iya, kerjain juga. Gimana caranya? Nanti pertandingnya di GBK, kita taruh di hotelnya di Papua, Bang. Biar dia tahu rasa, Bang. Di Papua. Papua, Bang. Jangan di Papua. Jangan bang, nanti nggak bisa terbang ngangkut di Papua. Nah, tadi menurut saya pada saat kita main di Cina pasti lebih optimis lagi mendapatkan poin 3 karena lawan 7-0 lawan Arab main di kandang Cina kalah 2-1. Pemain Arab orang 10. Jadi nggak ada alasan buat King Indo dapat kalah, pasti menang. Optimis. Itu aja Bung. Oke, mungkin kurang lebih kita si optimis lah. Harapan kami sama kita optimis Indonesia bisa mengambil poin di Bahrain dan di China ya. Nah, Kita optimis King Indo. King Indo optimis ya. Prediksi skor. Kalau prediksi skor boleh lah prediksi skor itu peruntukan kita ya. Skor dari Bung Soy. Skor lawan Bahrain. Melawan Bahrain 2-1. Bahrain ada 1. Melawan Cina 2. Cina 0. Prediksi kalau lawan Bahrain nggak muluk-muluk sih, yang penting menang 1-0 pun cukup lawan Bahrain. Kalau lawan Cina sih harus lebih 3-1 mungkin. Prediksi. Oke, dari prediksi saya kalau Bahrain itu 2-0, lawan China 4-0. Aduh,